Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talaban berbeda kegiatan Sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Juga saya khususkan hari ini, malam hari ini, hadiah Fatihah pada guru-guru saya berapa tahun baginya, Gaji Badawi Umar, Profesor Gaji Hasan, Gaji Muhammad Bayrul Amin bin Abdul Manan, juga pada yang terakhir adalah Gaji Ahmad Zamasyari. Mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmunya yang telah diajarkan kepada kami, kepada kita semuanya senantiasa membawa barokah dan manfaat, sehingga dengan ilmu yang telah diajarkan kepada kita bersama ini nantinya akan menuntun kita ke jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin wa ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan ngaji ngopi ngolah pikir hadis ke-39 dari kitab Usfuriyah. Kita sudah hampir habis kajian kitab ini, yaitu hadis ke-39. Kemudian kalau ada yang tanya, mulai Ramadan nggak hatam-hatam, alasannya itu bisa alasan apologis, pembelaan, bisa alasan asli alasan. Kalau pembelaan itu gini alasannya, apa kok gak hatam-hatam si anu direnungkan ben iso nglakoni hadis-hadis yang nglakoni ya. Itu jenenge pembelaan. Padahal ya asli ya tetep males ya ngaji. Alasan pembelaan. Dadi ngaji kena acara, kena ngaji dan sebagainya, teknis-teknis. Tapi alhamdulillah kita tetap niat bahwa urip iku kudu urip iku terus jalane Sunan Kalijaga apa urip iku apa urip. Siji nguripi awake dhewe, urip iku ngurupi geni atine dhewe, ati awake dhewe, dan urip iki juga memberikan geni ngurupi sekitarnya. Intinya bagaimana kita juga iso menemukan jati diri kita dengan ngaji, dengan pola pikir ngopi khas kita itu, juga dengan ngaji itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dan itu, nah ini pembelaan juga ini. Dan itu ngaji itu tidak boleh keburu-buru. Ngaji itu tidak boleh apa? Keburu-buru. Kadang kan saya trennya di kota itu pokoknya wis pernah melok kajian, melok kumpul-kumpul halaqah berarti wis hijrah. Pokoknya budal gawe kopiah kumpul wis putih, jenggote rada ditawane, paduke direne, marane celana rada dicingkrane, berarti hijrah, berarti Islam tenanan. Akhwat dan ikhwan itu anak ente guys, antum iki rasanya berarti kok hijrah tenanan kaya setingkat sahabat bisa nyala-nyala kancane luar biasa. Nah dengan melihat fenomena seperti itu, bahwa kita kembalikan kudu tetap ngaji, tetap apa ngaji ya apa masih ngomongnya ente antum anak akhwat ikhwan ya lek gawati ngaji kan ya kurang kaisa. Nah hadis ke-39 ini nanti tentang pokok-pokok ajaran dalam berislam, beragama, tahu menjadi manusia yang utuh,
sing jadi arane muslim itu seperti apa, ini nanti akan judul-judulnya, tema-temanya akan dibahas di dalam satu hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadits tasi' wa salatun, utawi iki ku hadis kang kaping 39. Iku an Mujahid an Salman radhiyallahu ta'ala anhu, saking Mujahid an Salman saking Salman radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sabane wong iku hafidho ngrekso yogo apal ngrekso lelaku maupun hafalan ala ummati ngatasi umat ingsun hadil arba'ina ing ikilah 40 apane hadisan hadise dakhala moko manjing melbu al jannata ing swarga. Kemarin ada yang minta di komen di ngaji ngopi, channelnya diminta memang diapresiasi yang banyak bahasa Indonesianya karena yang melihat itu dari mana-mana. Tetapi tradisi bahasa Jawa nggak boleh dihilangkan karena bahasa itu kadang ada. Kalau bahasa keren tidak ibu the taste of the new, atau oleh bahasane Pak Rofi itu zaum alui, itu apa? Jadi ada rasa bahasa ngomong dengan gaya bahasa Jawa, bahasa Indonesia kadang kan kurang komunikatif ya. Lek bahasa Indonesia kayak orang asing ngomong dia rasa mungkin. Jadi tetap ada bahasa Jawa. Nomor 2, tabarruk pada guru-guru kita yang telah ngaji selalu menggunakan bahasa apa? Jawa. Dan itu luar biasa kemanfaatannya mulai zaman sunnah. Ada yang mengatakan juga bahwa sunnah-sunnah yang pertama itu adalah keturunan orang Arab. Pada akhirnya kesini juga akulturasi budayanya kemudian bahasanya menggunakan bahasa Jawa. Tidak artinya agama itu ya memang harus membumi. Kalau katanya Gus Dur, membumikan Islam, tidak mengislamkan pribumi. Tidak hanya diislamkan saja, tetapi Islam itu juga bisa diterima. Bahasa langit bagaimana bisa diterjemahkan dengan bahasa bumi. Ilmu langit, ilmunya Allah, bagaimana bisa diterima di bumi, di masyarakat kita. Ya bahasa Jawa ya tabarruk, bahasa Arab ya lebih utama karena bahasa Arab adalah bahasanya Nabi sehari-hari. Sebenarnya siapa yang menggunakan bahasanya Nabi sunnah mendapatkan pahala. Maka dari itu ya bahasa Arab, ya bahasa Jawa, ya bahasa Indonesia. Itu sebagai jawaban dari pertanyaan atau permintaan di channel YouTube gitu. Artinya hadis ini adalah barang siapa man hafidhu ala ummati hadhil arba'ina haditsan dakhala jannah. Barang siapa yang hafal di sini adalah tidak hanya hafal lafadznya saja tetapi juga hafal perilaku, sudah mendarah daging dalam hati dan perilaku kesehariannya. Ala ummati atas umatku hadhil arba'ina hadisan 40 hadis dakhala jannah. Maka dijamin masuk surga. Wa hasyarallahu ta'ala alam biya wa hasyarolan ngumpulake ing umat sapa Allah Ta'ala ma'al anbiya sertane para nabi. Oh hafidh wa hasyarahu ngumpulake ing wong sing ngapalno ing man Allah Ta'ala ma'al anbiya sertane para anbiya wal ulama lan para orang alim atau para ulama. Yaumul kiamat ing dalam dina kiamat. Fakulna moko ngucap sapa kita ya Rasulullah kanjeng Nabi utusan Allah ayul arba'ina hadisan endi 40 hadisan apane hadisan. Jadi kita dimotivasi bahwa barang siapa yang hafal atau perilakunya sesuai dengan aran-aran Nabi Muhammad SAW, dan tentunya ini tidak sekedar tuntunan saja. 40
tips 40 ajarannya Nabi ini sudah murni juga sesuai dengan kodrati manusia. Ini penting. Ini sesuai dengan apa kodrat manusia. 40 tips apabila dilakukan dijamin enak. Dijamin apa? Enak. Baik di dunia, surga dunia maupun surga akhirat. Juga ini gambarannya akan dikumpulkan oleh Allah bersama para nabi ketika hari kiamat. Kalau diringkas 40 ini nanti ada beberapa. Yang pertama, bagaimana orang itu sama Nabi diberikan tuntunan dengan 40 tips. Kaidah cara adem itu ada rumusnya dalam hidup itu. Ada rumus-rumus hidup itu. Nek apa itu namanya? Nek ketemu A maka jadi ini. Umpama rumusan lah, rumus fisika. Ono es kena panas, jadinya apa? Mencair. Kan gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, rumus-rumus hidup itu juga ada, juga ada. Bagaimana caranya umpama awak dia punya masalah, maka apa yang dicari menyelesaikan masalah? Gak mari-mari, maka kita kembali pada Allah. Begitu, kembali pada yang bisa. Semua rumus-rumus seperti itu dalam hidup sudah diatur oleh Kanjeng Nabi. Minimal ada 40 cara. Nah, 40 cara ini memang harus dipegang. Mulai dari tata cara mulai iman agar hatinya tenang kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah caranya dengan Islam. Tata cara syariat itu aturan-aturan baku. Yang terakhir adalah tata cara dengan ihsan, dengan manusia. Tata caranya dengan manusia. Tata cara dengan manusia ini, aturan-aturannya ini memang tidak sepenuhnya baku dari Allah, tetapi ada nalar-nalar logika yang sesuai dengan manusia itu sendiri. Nah, itu nanti saya jabarkan di bawah. Apa saja 40 itu? Ya Rasulullah, Kanjeng Nabi utusan Allah, ayul arba'in nanti petanggulah hadisan apa nih hadis. Faqala moko dawuh alaihi salatu wassalam Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Antuk mina iman billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wal ba'thi ba'dal maut bil qadari khairi wa syarri min Allah taala. Yang pertama adalah iman. Penting ini. Keimanan menemukan bahwa segala hidup atau segala yang membuat kehidupan ini siapa nih? Yang membuat hidup ini siapa? Skenario yang membuat hidup ini siapa namanya? Allah Ta'ala. Nah, ini penting. Tidak sekedar iman, tidak sekedar orang teko mrene iman wis pokok ngaji enggak, tapi rada mikir dedek ya. Rada mikir antuk minabillah, bahwa Allah itu memang yang menciptakan kita ya. Yang menciptakan siapa? Kita. Nah, kenapa kemudian yang pertama kali dalam hadis ini banyak orang mencari alasan. Kenapa dalam hadis yang dikatakan Nabi 40 tips dalam hidup itu? Wis pokoknya kali petampulnya gampang, petampul. Yang ini berarti kudu gini. Tapi yang pertama kali diutamakan adalah iman dulu pada Allah. Dan yang anehnya, yang kita iman itu tidak tampak. Ini yang susah gitu. Tidak tampak. Siapa menciptakan sampean? Ya pokoknya lahir dari siapa? Dari bapak dan ibu. Bengi-bengi hasil karya kan? Hasil karya bersama. Hasil karya koordinasi bersama. Itu pertama. Kemudian orang mencari mulai zamannya dahulu sampai zamannya Yunani, zamannya peradaban Mesir kuno dan sebagainya. Itu ternyata memang yang dicari adalah pertanyaan siapa pencipta langit dan bumi, pencipta manusia. Maka dari itu kemudian mencari itu menggunakan logika, kadang gak nutut. Maka kemudian diajarkan dengan iman dulu. Dengan Allah itu iman dulu. Sebagai iman, mesti ono pangeran itu mesti ada. Kemudian nanti yang kedua adalah mengimani bahwa ada utusan, ada kitab dan ada takdir. Ada apa? Takdir. Ini penting. Orang ini
ben enggak apa? Ben enggak terlalu logis logika, tidak terlalu materialistik. Di dunia barat itu ada namanya aliran orang-orang materialistik. Atau kalau zamannya Nabi dulu itu namanya Jabariyah. Apa? Jabariyah. Apapun yang kita usahakan itu murni adalah, apapun yang kita dapat adalah murni dari usahanya. Padahal belum tentu. Saya ulangi, ada aliran itu Jabariyah. Kalau kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengimani iya dari berkat dari kelakuannya juga adalah takdir. Jadi tengah-tengah. Ada qadariyah, satunya adalah apa? Qadariyah. Wis urip sing ae wis nuruti takdir yang jenenge takdir. Cuman kok ngelakoni ini ngombe dan sebagainya, main dan sebagainya, biasanya takdir itu ini susah, itu orang berat ya. Tapi kok mata ini wong takdirku ngono, alasannya takdir. Ini namanya apa? Qadariyah. Wong sing ngarani kok habis sembarang takdir gak iso, wong awake dhewe iso mikir gitu. Kemudian yang kedua adalah Jabariyah. Ini dilakoni apapun yang saya hasilkan adalah murni dari, gak ada campur tangan Tuhan. Ini ada juga itu. Nah, Sunni atau Ahli Sunnah itu mengambilnya di antaranya itu. Jadi apapun yang dilakukan manusia itu dari manifestasi adalah dilakukan oleh manusia juga termasuk karena takdir Allah. Tengah-tengah kita mengikuti yang seperti itu. Yang pertama adalah memang iman. Bagaimanapun kita kelak manusia itu dikumpulkan di hisab. Yang membedakan antara agama sekarang itu, kenapa Kristen Nasrani itu kan memang agama samawi. Agama samawi itu ada 3, saya ulangi. Agama samawi ada berapa? 3. Dulu itu Nasoro, Yahudi Nasoro, kemudian agama Islam itu adalah satu agama miliknya Allah. Semuanya menyembah. Yahudi juga awalnya menyembah kepada Allah, Nabi Daud, kemudian Nabi Musa, dan Nabi Isa juga adalah orang-orang Nasoro, tapi orang bangsa sebenarnya Nasoro. Tapi kemudian apa? Disalahartikan, justru yang disembah adalah Nabi Isa yang disalib, padahal bukan Nabi Isanya itu yang diangkat sama Allah, diangkat sampai nanti akhir zaman turun lagi. Nah, oleh karena itu kesalahan-kesalahan kemudian yang disembah adalah Allah pencipta Nabi Isa. Kemudian yang disembah adalah ada Trinitas itu, agama 3, ada Tuhan Bapa ya, Tuhan Anak dan sebagainya, dan itu Roh Kudus dan sebagainya. Ini keliru diartikan, padahal Nabi Isa dulu adalah menyembahnya langsung kepada Allah. Maka sekali lagi, yang pertama yang tertinggi dalam melakukan tips-tips dalam kehidupan ini, katanya Nabi, intinya adalah iman. Mulai dari iman kepada Allah, malaikat, dan kemudian hari akhir. Kelak kita dipertanggungjawabkan, apapun amal-amal kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa tasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tuqimus shalah bi isbaghil wudu li waqtiha bi tamami ruku'iha wa sujudiha wa ta'addi zakah bi haqqiha wa tasum ramadan wa tahmidul bait ini stata'ta ila sabila wa sholli. Ini yang kedua adalah tips yang kedua, manusia bagaimanapun tidak lepas dari aturan. Manusia itu tidak lepas dari apa? Hukum aturan, sunatullah, atau bahkan adalah syariat. Kalau kita bahasakan dengan syariat, kan ada gini, sama kenal arek pang ya, di jalanan itu loh ya, katanya kan pokoknya nggak mau terikat dengan apa namanya aturan. Oke, urip itu bebas. Freedom. Rambutnya sakarku nggak ada aturan wis kayak opo ae kan. Awake dhewe ditempeli opo ae sembarang ya, diobong dan lain-lainnya, dibolongi sampai apa jenis itu warna-warna gak karuan sembarang, toh itu punya nggonan gede. Tapi ya gak apa-apa lah. Untuk itu masalah itu sementara nggak apa. Tapi yang kemudian itu kadang mereka itu menafikan adanya Tuhan, ini yang nggak boleh. Menafikan adanya apa? Tuhan. Pokoknya bebas, gak ada aturan. Nah, kalau ada yang logika seperti ini, kita ajak pikir ini. Sama katanya bebasnya. Coba, kata bebas ya apa? Dirinya sendiri itu masih ada aturan dalam tubuhnya. Contohnya apa?
mangan awake dilakoni. Sampeyan mangan apa? Ya sego. Ya itu saja sudah aturan. Artinya apa? Perut selalu yang bisa diterima adalah makanan yang bisa dimakan. Coba teman luwe mangan kerikil gitu ya. Mangan waktu coba. Ini aja sudah aturan ya. Aturan. Mungkin rompal lah. Atau mungkin pingin bebas lagi bebas sih nggak ada aturan ya pangeran barang nggak iso ngatur aku ya kan apa istilah itu just nggak bisa menghentikan kecuali Tuhan itu apa tidak ada yang bisa menghentikan itu loh itu bahasa Inggrisnya kemarin no stop just only God itu kan nggak salah itu ya tidak ada yang bisa menghentikan atau kebebasan saya kecuali adalah Tuhan. Mungkin masih mengakui Tuhan masih lumayan. Ada juga yang tidak sama sekali tidak mengakui apa dan Tuhan. Pokoknya sebanyak beraturan atau gimana bahkan meremehkan. Tapi orang-orang seperti itu kadang sosialnya tinggi. Kalau memang berikutnya adalah melaksanakan aturan-aturan syariat Islam. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa segala apapun yang ada dalam kehidupan di dunia itu tidak terlepas dengan apa namanya aturan atau yang kita kenal dengan syariat atau sunatullah. Karena tubuh kita pun itu jangankan untuk menuju Allah, untuk di jalan raya, jangankan jalan menuju Allah, jalan raya saja mesti ada apa? Aturan rambu-rambu lintas. Karena itu apalagi pada tujuan yang lebih besar dalam kehidupan ini menuju kembali kepada Allah. Karena itu mesti kita mengatakan saya bebas dari segala aturan itu nggak bisa. Itu juga mencederai naluri manusia itu sendiri. Yang berikutnya adalah watsoni isna asyara raka'atan fi kulli yawmin wa lailatin wa hiya sunnati wa thalatha raka'atin. Yang berikutnya adalah melaksanakan sunnah-sunnah untuk menyempurnakan kewajiban-kewajiban sholat itu barangkali ada yang kurang sempurna maka disempurnakan dengan melaksanakan sholat sunnah. Barangkali kewajiban sholat maktubah yang 5 waktu itu kurang sempurna maka mungkin kekhusyuannya kurang sempurna, niatnya kurang sempurna, kemudian rukun-rukunnya kurang sempurna bisa disempurnakan dengan yang namanya melaksanakan ibadah sunnah sholat rawatib itu yang ada 12 demikian. Ini adalah masih separuh atau beberapa hadis yang terkandung dalam 40 hadis yang menjadi tips hidup yang digariskan oleh baginda Rasul Muhammad SAW sehingga kelak siapa yang melaksanakan tips ini contoh-contoh atau aturan atau teladan ini maka insya Allah akan selamat di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi mudah-mudahan dengan adanya cara-cara yang sudah dicontohkan ini kelak kita juga bisa meneladannya ya rabbal alamin. Demikian saya tutup dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah insana fi khusrin min alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.